Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Gimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini, sehat? Oke. Semoga kita yang berada di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap terus belajar dan terus belajar. Oke. Teman-teman, di sini akan saya bahas ya, langsung ya akan saya bahas pembelajaran berikutnya, yaitu di bab ke-8 mengenai bangun ruang sisi datar. Oke, let's open your textbooks on page 179 ya. 179. A 179. Nah, teman-teman, jadi kita belajar bangun ruang sisi datar ini fungsinya adalah biar teman-teman ngeh atau biar teman-teman menyadari bahwa banyak benda-benda yang ada di sekeliling teman-teman itu merupakan bangun ruang sisi datar. Ya, contohnya apa? Contoh simpelnya, kasur teman-teman ya, spring bed teman-teman, itu bentuknya adalah balok ya. Balok itu merupakan contoh dari bangun ruang sisi datar. Oke. Ada lagi contoh lainnya. Misalkan itu adalah Rubik ya. Teman-teman tahu Rubik? Rubrik ya. Ya apa sih namanya buat mainan anak-anak itu? Rubik ya. Rubik itu bentuknya adalah kubus. Nah, itu adalah contoh benda-benda yang ada di sekeliling teman-teman yang merupakan contoh dari bangun ruang sisi datar. Oke, sama-sama kita buka di halaman 180. Jadi teman-teman yang akan kita pelajari pada pagi hari ini terfokus kepada main konsepnya ya. Main konsepnya terfokus kepada prisma dan limas ya. Prisma dan limas. Yang spesifiknya akan kita bahas yang namanya titik atau sudut ya, lebih lengkapnya sudut. Yang kedua itu rusuk. Yang ketiga itu sisi. Oke. Titik, rusuk, dan sisi. Oke, untuk jaring-jaring nanti akan saya bahas di video berikutnya, serta luas permukaan dan volume. Lanjut ya di halaman 182. Oke. Akan kita ketahui di sini ada yang namanya balok dan kubus teman-teman ya. Jadi kalau si A ini merupakan balok dan si B ini merupakan kubus. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau kubus kan sudah teman-teman pelajari kan saat SD, bahwa kubus itu panjang rusuknya atau panjang tulangnya yang membentuknya itu sama. Tapi kalau balok dia berbeda. Yang melintang mana yang melintang kiri kanan beda, yang melintang depan belakang beda, yang melintang atas bawah pun beda. Oke, jadi kita langsung bahas ya. Titik, mengenai titik. Jadi titik itu apa sih? Titik itu adalah ujung-ujung pada bangun ruang. Mana ujung-ujungnya? Ya ini. Titik K, titik L, titik M, atau titik N. Atau bisa kita sebut sudut K, sudut L, sudut M, atau sudut N. Serta sudut O, sudut P, sudut Q, dan sudut R. Oke, bisa dipahami sampai sini? Atau juga ini, untuk yang balok. A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Itu mengenai titik atau sudut ya. A, B, C, D, E, F, G, H pada balok. Contoh simpelnya. Yang kedua akan kita bahas yang namanya rusuk. Oke. Rusuk itu kalau bahasa simpelnya adalah tangkai pembentuk bangun ruang. Maksudnya apa sih? Maksudnya teman-teman, tangkai atau tulang yang membentuk si balok ini adalah apa ya, tangkai yang tersusun gitu, susunan tangkai-tangkai sehingga bisa membentuk balok atau tulang-tulang
yang tersusun sehingga membentuk balok. Tangkai-tangkainya apa aja? Kalau di balok tangkai-tangkainya saya warnakan warna merah ya. Ada tangkainya P, 1, ada tangkainya L, 2, ada yang sebelah kiri, 3, sebelah kanan, 4, sebelah atas ya, atas 5, 6, 7, 8 yang belakang kan dan 9 serta 10 serta 11 serta 12. Kurang kelihatan Mister? Oke, akan saya gambarkan di kubu saja ya. Saya gambarkan di kubu saja. Rusuk-rusuknya, teman-teman ya, rusuk-rusuknya itu ada yang di depan sini. 1, ada yang sebelah kanan. 2, ada yang sebelah kiri. 3, ada yang sebelah belakang. 4, ada yang sebelah atas. 5, atas lagi. 6, atas lagi. 7, yang belakangnya ya. 8, sekarang yang paling atas nih, yang atapnya. 9, 10, 11, 12. Begitu, itu mengenai rusuk atau tangkai yang membentuk bangun ruang. Oke. Yang ketiga akan kita bahas yang namanya sisi. Oke teman-teman, jadi sisi itu adalah dinding yang membentuk bangun ruang. Dinding yang membentuk bangun ruang. Contoh, di sini akan saya biar lebih mudah lagi akan saya gambarkan di sebuah aplikasi ya yang namanya Cabri 3D. Waduh. Oh, sorry teman-teman, ini sepertinya ada trouble di aplikasinya ya karena harus berbayar dulu. Tapi nggak apa, kita pakai ini saja ya. Kita pakai kubus yang ini aja. Jadi kalau sisi itu adalah dinding yang membentuk bangun ruang. Contoh simpel lagi nih. Coba teman-teman yang punya Rubik ya, silakan diambil Rubiknya. Teman-teman lihat ya, bahwa si Rubik itu dia mempunyai sisi teman-teman. Nanti sama-sama kita hitung sekarang ya. Sama-sama kita hitung berapa banyak sisi yang ada pada Rubik itu. Oke, kita hitung ya. Sisi depan saya warnai warna ungu ya. 1. Sisi sebelah kanan saya warnai warna biru. 2. Sisi sebelah kiri saya warnai warna apa? Warna hijau. 3 ya. Sisi yang belakang saya warnai warna merah. Oke. Jadi depannya sudah, belakangnya sudah, kanannya sudah, kirinya sudah. Berarti yang belum yang mana? Betul, sisi yang atas ya. Atasnya ada 5. Apalagi? Oh betul, yang bawahnya juga belum ya. Yang bawahnya 6. Jadi si kubus itu dan si balok itu dia mempunyai 6 sisi. Dan bisa kita sebut di sini sisi-sisinya bisa kita simbolkan dengan titik-titik yang ada. Misalkan gini, sisi yang pertama kalau kita ambil dengan kubus ini ya, sisi KLMN. Sisi yang kedua LMQP ya. Sisi yang ketiga yang sebelah kiri ya. Ada dari K, ada dari N dan dari R serta O. Itu ya. K, N, R, O. Yang keempat apalagi? Yang belakang ya. Ada dari N, M, Q, R. N, M, Q, R. Yang kelima, yang atas sekarang ya. Dari O, P, Q, R ya. O, P, Q, R. Apalagi belum nih? K, L, M, N udah bawah. Oh ada yang keselip ya. Oh ya, K, L, P, O belum. Yang depan ya. K, L, P, O. Jadi depannya sudah KLPO, belakangnya sudah NMQR, yang sebelah kanan LMQP, yang sebelah kiri KNRO,
Yang atas itu OPQR, yang bawahnya KLMN. Begitu teman-teman. Ya. Kemudian bisa teman-teman tulis ya. Silakan di screenshot dulu. 1, 2, 3 sudah ya. Kita lanjut mengenai yang salah. Kita lanjut mengenai prisma teman-teman. Jadi teman-teman, prisma ini adalah bangun ruang sisi datar yang cuman ada dua sisi yang sama. Ya, cuman ada dua sisi yang sama. Sisi apa aja? Sisi alas dan sisi atas. Atau sisi alas dan sisi atap. Itu yang sama. Ya. Nanti teman-teman lihat juga ya bahwa si prisma segitiga itu dia mempunyai 5 sisi dan 9 rusuk serta 6 titik sudut. Buktinya apa? 5 sisinya. Karena dia mempunyai 5 sisi. Yang pertama sebelah kiri 1, sebelah kanan 2, kemudian depannya 3, bawahnya 4 dan atapnya 5. Jadi ada 5 sisi. 9 rusuk. Nanti teman-teman buktikan sendiri ya. Bahwa si prisma segitiga itu ada 5 sisi, 9 rusuk dan 6 titik sudut. Kemudian ada prisma persegi panjang dan prisma persegi. Nah, teman-teman, jadi prisma persegi panjang dan prisma persegi ini merupakan nama lain dari balok ya. Jadi si balok itu sebenarnya adalah bagian dari prisma. Begitu. Kenapa? Karena sisi alas dan sisi atapnya itu bentuknya sama. Ya, jadi saya tuliskan ya prinsip prisma ya. Prinsip prisma itu adalah sisi alas dan atap sama. Ya, sisi alas dan sisi atapnya sama. Begitu. Nanti teman-teman hitung sendiri ya, dia punya 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kita lanjut di halaman 184 ya. 184 ada di sini yang namanya prisma segi 5, segi 6 dan segi 8. Nanti di sini sudah ada tabelnya bahwa segitiga itu dia punya titik sudutnya 6, 5 dan 9. Oke. Kita lanjut ya. Mengenai 5 segitiga sudah berapa menit? 12 ya, sedikit lagi. Oke. 5 maaf. Di bagian limas itu apa sih pengertiannya? Oke, jadi limas itu adalah limas adalah bangun ruang yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik sudut dari alasnya dengan sesuai titik yang terletak di luar alas tersebut. Oke teman-teman, maksudnya gini. Ada sebuah bangun datar ya. Ada sebuah bangun datar sebagai alasnya, misalkan gini. Ya. Ada sebuah bangun datar yang akan dihubungkan dengan sebuah titik di luar limas itu sendiri. Maaf, akan dihubungkan dengan sebuah titik di bangun datar alas ini. Misalkan titiknya ada di sini, ya. Jadi setiap titik yang ada pada bangun datar ini alias yang ada pada persegi panjang ini akan dihubungkan ke sebuah titik, ya. Maka kita hubungkan, kurang bagus ya. Maka akan kita hubungkan 1, 2, 3 dan 4. Jadi bentuk limasnya adalah seperti ini. Ini adalah limas persegi panjang. Oke. Jadi limas itu yang saya sampaikan tadi adalah ada bangun datar atau bangun 2 dimensi, ada segitiga ataupun persegi panjang ataupun persegi yang dihubungkan pada sebuah titik di luar bangun datar itu sendiri. Apa contohnya titiknya? Di sini ada titik O, ada yang di sini juga, ada juga yang di bawahnya, di sini juga. Nah, ini merupakan titik yang di luar alasnya gitu, yang dihubungkan dari setiap titik pada bangun datar itu sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa
dibaca masing-masing ya, bahwa si, 5 segitiga itu, dia punya 4 titik sudut dan 6 rusuk, dan 5 persegi panjang dia punya, 5 sisi, 5 titik sudut dan 8 rusuk. Dan 5 persegi dia punya yang namanya, 5 sisi, 5 titik sudut dan 8 rusuk. Serta si 5 segi 6 punya 7 sisi, 7 titik sudut dan 12 rusuk, dan serta limas-limas yang lain, ya. Nanti teman-teman baca sendiri. Oke, untuk bangun ruang tidak beraturan. Untuk bangun ruang tidak beraturan nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.